Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kali ini saya akan bercerita tentang kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika melewati dunia. Sebelum saya mulai bercerita, ada baiknya adik-adik ke toilet terlebih dahulu agar tenang dan menyimak dengan baik hingga selesai. Oh iya, jangan lupa makanannya ya, supaya jalan otak berjalan dengan lancar. Baiklah, saya akan mulai bercerita kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika melewati sebuah kuburan. Sayyid Kumail rahmatullahi bercerita, suatu hari aku berjalan bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hingga tiba di sebuah hutan. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendekati sebuah kuburan sambil berkata, "Wahai penghuni kubur, wahai penghuni tempat sunyi, wahai yang tinggal sendirian di tempat yang menakutkan, bagaimana kabar dan keadaanmu?" Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Adapun kabar kami di sini, hartamu telah dibagi-bagikan setelah kepergianmu, anak-anakmu telah menjadi yatim, dan istri-istrimu telah menikah lagi. Inilah berita kami ceritakan sedikit tentang kalian." Seraya menoleh kepadaku, ia berkata, "Wahai Kumail, seandainya mereka boleh dan dapat berbicara, mereka akan berkata sebaik-baik bekal ialah takwa." Setelah berkata demikian, ia menangis. "Wahai Kumail, kubur adalah tempat menyimpan amal dan kita akan mengetahuinya ketika mati." Nah, adik-adik pencinta Nabi Muhammad SAW, dari cerita yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa amal baik atau buruk seseorang akan tersimpan di dalam kubur bagaikan tersimpan di dalam kotak. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa amal baik akan datang berupa seorang yang tampan. Ia akan menjadi sahabat yang menghibur si mayit. Sebaliknya, amal buruk akan datang berupa sesuatu yang buruk rupa, busuk, dan hanya akan menambah kesengsaraan mayit. Sebuah hadis menyebutkan 3 hal yang mengiringi manusia sampai kuburnya, yaitu hartanya, keluarganya, dan amal perbuatannya. 2 hal yaitu harta dan keluarganya akan kembali setelah penguburan. Yang tinggal bersamanya hanyalah amal perbuatan. Adik-adik pencinta Nabi Muhammad SAW, suatu ketika baginda Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian bagaimana perumpamaan kalian dengan sanak saudara kalian, harta kalian, dan amal perbuatan kalian?" Atas keinginan sahabat baginda Nabi SAW bersabda, "Perumpamaannya bagaikan seseorang yang memiliki 3 saudara menjelang kematiannya. Ketika menjelang kematiannya, ia memanggil saudara-saudaranya dan berkata, 'Saudara-saudaraku, kalian telah mengetahui bagaimana keadaanku ini. Maka bantuan apakah yang dapat kalian berikan kepadaku saat ini?' Saudara pertamanya menjawab, 'Aku akan merawatmu, aku akan mengobatimu, dan aku akan melayani segala keperluanmu. Jika kamu meninggal dunia, aku akan memandikanmu, mengkafanimu, memikulmu, dan menguburkanmu. Lalu aku akan senantiasa mengingat kebaikanmu.'" Nah, adik-adik, baginda Nabi SAW bersabda, saudara seperti ini adalah sanak saudara dan keluarganya. Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada saudaranya yang kedua. Lalu ia menjawab, "Aku akan bersamamu selama engkau masih hidup. Jika kamu meninggal dunia, aku
aku akan pergi kepada orang lain. Saudara ini adalah hartanya. Kemudian ia memanggil saudara-saudaranya yang ketiga dan menanyakan hal yang sama. Saudara ketiga menjawab, "Meskipun di dalam kubur, aku akan bersamamu. Di tempat yang menakutkan, aku akan menjadi penghibur hatimu. Dan ketika kamu dihisap, aku akan duduk dan memberatkan timbangan amal baikmu." Nah, adik-adik pencinta Nabi Muhammad SAW, saudara yang ketiga ini adalah amal salehnya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Kini sebutlah, manakah saudara yang memberi manfaat?" Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, "Ya Rasulullah, jelas saudara yang terakhir inilah yang bermanfaat. Yang pertama dan kedua tidak bermanfaat lagi." Dari kitab Mutahhab dan Kashf. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang jadikan amal baik itu jadi soulmate kamu, sebab dia akan tetap bersama hingga akhir hayat kamu. Jangan lupa tekan butang lonceng, subscribe, dan komen yang bermanfaat, serta share di media sosial anda. Terima kasih. Semoga kebaikan anda menjadi amal jariah bagi anda. Assalamualaikum.